Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam revolusi pribumi, revolusi Ibu Pertiwi, revolusi di jalur konstitusi, revolusi yang tumbuh kembang dalam energi Ibu Pertiwi, revolusi nurani, revolusi di jalur konstitusi. Saudara-saudara sekalian, sobat-sobat di mana saja berada, pada kesempatan kali ini ada hal menarik yang ingin saya soroti terkait mimpi seorang presiden, yaitu presiden kita, presiden ke-6, mantan presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang baru 2 hari lalu beliau sampaikan mimpi beliau. Kemudian terjadi beberapa penafsiran lewat tokoh-tokoh seputar mimpi beliau yang memang menarik untuk kita cermati, untuk kita soroti. Apalagi mimpi ini datang dari seorang presiden dan menyangkut keadaan negeri kita. Saya akan membacakan terlebih dahulu mimpi beliau yang beliau tuliskan di media sosial, kemudian ramai ditafsirkan oleh beberapa tokoh dan oleh beberapa stasiun televisi. Pertama, Pak SBY mengatakan, menulis, ini saya tulis apa adanya, saya bacakan apa adanya dulu, nanti akan kita ulas kemana arah mimpi beliau nanti ini, seperti apa sebetulnya. Di situ ditulis oleh Pak SBY, saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Cerita SBY, Senin 19 Juni 2023. Kemudian di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8. Beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, tutur SBY. Di perjalanan kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat, rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati, memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan, ujar SBY. Sampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya. Saya terus ke Pacitan dengan bus. Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno, tandas SBY. Menarik, sobat-sobat sekalian, mimpi mantan seorang presiden yang kita hormati, Bapak SBY. Saya di sini akan mengulasnya, walaupun sudah banyak yang mengulas, tapi saya coba merangkum, melihat dengan pandangan batin saya, dengan perspektif pikiran, kekuatan akal saya, yang coba saya kolaborasi dengan pandangan hati, pandangan batin terhadap mimpi Pak SBY ini. Kita cermati satu persatu. Kata SBY, saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8. Dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah
dan Jawa Timur. Apa yang bisa kita tangkap dari mimpi seorang SBY ini? Mimpi ini menggambarkan situasi negeri kita pasca nanti terpilih Presiden ke-8. Insya Allah kita berdoa Presiden ke-8 akan terpilih dengan mayoritas mutlak, kita berharap ya. Jadi mimpi di sini seorang SBY ini dia katakan bahwa Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas. Kemudian bersama-sama dia mendatangi Ibu Megawati, kemudian langsung menuju stasiun Gambir. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden ke-8 membelikan karcis mereka bertiga untuk arah ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, atau Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menarik sekali. Saya meyakini mimpi Pak SBY ini mimpi yang tulus. Dari mungkin kita lihat beberapa waktu lalu sedemikian rupa ya, seperti Pak SBY terbawa arus demokrasi, arus menuju Pilpres, yang dia ke sana ke sini datang seperti dalam keadaan sibuk, dalam keadaan tidak kenal lelah, yang seharusnya beliau telah beristirahat. Kemudian datang dengan mendatangi Puan Maharani dengan anaknya yaitu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam rangka semua mencari solusi atau bagaimana mendamaikan atau menyejukkan situasi politik di negeri ini, atau bagaimana bisa terjadi kolaborasi yang damai di antara berbagai partai politik. Walaupun disoroti oleh orang-orang bahwa Pak SBY ini termakan atau boleh dibilang terkena lah radiasi dari virus cawe-cawenya Jokowi. Menarik. Sehingga SBY akhirnya tampak juga cawe-cawe yang sebetulnya wajar karena beliau telah menjadi mantan ya. Bukan tidak lagi menjabat sebagai presiden, tapi beliau sudah mantan, wajar saja cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Tapi kalau seorang presiden tentu tidak wajar dia cawe-cawe karena dia memiliki tugas, wewenang untuk menentukan arah bangsa, yaitu dengan menggelar pilpres yang demokratis, yang sesuai aturan, yang sesuai undang-undang dasar, undang-undang pemilu, di mana kejujuran, keadilan, luber itu menjadi prinsip dari demokrasi atau pemilu yang kita adakan setiap 5 tahun. Jadi pasca Pilpres nanti digambarkan situasi bahwa Pak Jokowi nanti datang ke Cikeas menjemput SBY, kemudian Pak Jokowi dan SBY datang ke Ibu Megawati, kediaman Ibu Megawati, kemudian sama-sama mereka menuju stasiun Gambir, 3 orang ini. 3 orang ini kemudian seorang presiden yang ke-8. Di sini catatan unik ya, telah menyiapkan karcis kereta Gajayana. Menarik sebetulnya mimpi SBY, pengungkapan istilah Gajayana, karena memang ada stasiun Gambir, stasiun Gajayana ada di Jawa, dan kereta api Gajayana ada. Benar mimpi SBY. Dibelikan karcis. Saya ingin katakan bahwa Presiden ke-8 ini adalah simbol dia akan menyatukan nanti. Seorang presiden yang sederhana, yang merakyat. Mengapa saya katakan merakyat?
dia membelikan karcis kereta api itu adalah tanda bahwa seorang presiden ke-8 ini adalah seorang presiden yang merakyat. Yang merakyat artinya yang tidak ingin menghambur-hambur uang rakyat. Kemudian mendamaikan. Presiden ke-8 ini adalah presiden yang mendamaikan. Mengapa mendamaikan? Karena dalam mimpi tidak diekspresikan. Posisi Jokowi seperti apa? Seperti dia berjalan tenang kepada SBY, kemudian SBY datangi Mega, kemudian menuju Gambir, kemudian sudah menunggu presiden ke-8. Artinya presiden ke-8 ini presiden yang mampu menyatukan ketiga sosok. Ingin juga dititip pesan dengan diberikannya karcis tiket kereta Gajayana ini, memberi kesan kepada tiga mantan pemimpin ini adalah menyatukan mereka, memberi kesan mendamaikan mereka, memberi kesan melindungi ketiga pemimpin ini. Jadi presiden ke-8 ini presiden yang menyatukan, mendamaikan, kemudian melindungi. Kemudian memberikan gambaran kepada pemimpin, kepada rakyat, bahwa presiden ke-8 kita adalah presiden yang sederhana, yang tidak ingin menghambur-hamburkan uang. Karena ekspresi dalam mimpi ketiga presiden ini tidak ditampakkan sebagai ekspresi euforia. Ini menandakan juga bahwa pemilu akan dimenangkan oleh sosok yang bukan oleh kekuatan tiga partai ini, tetapi menjadi kekuatan semua rakyat Indonesia. Menjamin kepada tiga sosok presiden ini bahwa pemimpin ke-8 adalah pemimpin sekalipun bukan dari kubu ketiga partai ini, atau boleh jadi kubu ketiga partai ini, tetapi bukan pengusung utama dari ketiga atau salah satu partai ini, adalah pemimpin yang akan menjamin mereka di akhir setelah masa jabatan mereka, dan bahkan mendamaikan ketiga pemimpin ini untuk mereka hidup tenang, tidak lagi bergejolak atau terlalu cawe-cawe terlalu jauh. Ini saya punya penelusuran, saya punya teropong dengan apa yang dimimpikan oleh Pak SBY. Dan juga memiliki dasar yang kuat ketika dalam mimpi dikatakan menggunakan kereta api Gajayana. Ternyata lebih menarik lagi. Ya. Mengapa kereta api Gajayana? Memang kenyataannya ada. Ada stasiun Gajayana, ada Universitas Gajayana di Jawa. Ternyata merujuk kepada sejarah, Gajayana ini sebuah legenda atau memiliki akar sejarah di tanah Jawa. Ya. Seorang Gajayana, kira-kira di abad ke-8 ya, Masehi, kita memiliki seorang raja yang dijuluki Gajayana. Seorang raja yang dijuluki Gajayana. Saya singkat saja ya. Dan raja ini terkenal santun, menyatukan anak-anak atau masyarakat di Jawa. Ini seorang yang bernama Gajayana. Ya. Dia adalah sebetulnya gelar seorang raja yang dari Kanjuruhan, Jawa Tengah. Kemudian diberi gelar Gajayana Lingga, Jagatnata atau Gajayana. Ya, seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan, Jawa Tengah yang sangat dicintai oleh rakyat. Ya, sangat dicintai oleh para brahmana atau para
orang-orang terpandang, pejabat, pengusaha. Kenapa? Karena kecerdasannya, karena sifat, ada kewibawaan, ada belas asih. Ini Gajayana. Lapang dada, mengayomi seluruh rakyat kecil, membawa ketentraman. Ini Gajayana. Di seluruh pelosok Jawa atau kerajaan ketika itu, Jawa Timur, Jawa Tengah, dia datang dari Kanjuruhan. Menarik ini Gajayana. Sehingga mimpi SBY mengatakan menaik kereta Gajayana itu simbol bahwa beliau, 3 orang mantan presiden ini akan disatukan oleh satu sosok. Satu sosok, satu gerbong yang memiliki akar filosofi kebangsaan yang Bhinneka Tunggal Ika, yang idealis, yang Pancasilais. Ini mimpi SBY. Dia adalah sosok yang dicintai oleh para Brahmana atau para pembesar-pembesar negeri. Para pengusaha seluruhnya tidak memiliki kebencian kepada beliau, kecuali kebencian kepentingan, tetapi akan dihapus oleh sang pemimpin. Dan rakyat mencintai beliau, rakyat kecil mencintai presiden ke-8 ini. Dia mampu menyatukan. Mimpi SBY menandakan juga bukan dari kubu Jokowi pilpres atau seorang presiden nanti, bukan dari paduan PDIP, bukan dari secara khusus ya, bukan diusung oleh kubu Jokowi dan Megawati secara khusus, tapi boleh saja secara umum didukung. Tapi secara khusus bukan menjadi partai pengusung utama. Ini presiden ke-8. Sehingga mereka ekspresinya, ketiga presiden ini tidak berekspresi euforia kemenangan, tapi kesejukan, ketenangan, dan ketiganya dalam keadaan eling yang luar biasa dengan kepentingan bangsa ini. Memiliki lapang dada ketiga presiden kita ini untuk melihat kenyataan bahwa presiden ke-8 ini adalah presiden yang akan menyatukan seluruh negeri, yang akan membawa kedamaian kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang dikatakan juga sebelum mereka masuk ke naik kereta itu, mereka sempat minum kopi dengan presiden ke-8. Itu tanda. Jadi sebelum berangkat menuju Jawa Timur dan Jawa Tengah, mereka berempat, 3 mantan presiden dengan presiden ke-8 ini duduk bercengkrama untuk menikmati kopi. Setelah itu mereka berangkat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, menarik. Terus di dalam mimpi Pak SBY dikatakan, ya, setelah itu di dalam perjalanan kami menyapa rakyat Indonesia. Ini ada sesuatu yang menenteramkan hati kita. Ada kesadaran yang utuh dari ketiga presiden kita ketika presiden ke-8 terpilih. Ternyata sesuai dengan yang mereka inginkan atau bangsa ini inginkan. Jadi gonjang ganjing nanti pilpres ini yang sedemikian semraut, carut marut akan dihapus dengan ketika terpilihnya pemimpin atau presiden kita yang ke-8, akan menghapus kekhawatiran semua pihak, ya, kegalauan semua, baik kegalauan Pak Jokowi, Ibu Mega, ya, ataupun Pak SBY, akan dihapus dengan apa? Dengan sosok presiden ke-8 yang dadanya, kepalanya fokus untuk kemajuan bangsa, untuk menegakkan sila, butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan demi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini presiden ke-8. Kemudian mereka
menyapa rakyat dengan hati. Kata Pak SBY, kami menyapa rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati, memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan. Kita berdoa, ya, kita doakan mereka bertiga, ya. Nah, sesampainya di Solo, Pak Jokowi dan saya turun, kata Pak SBY. Saya turun dari kereta, Pak Jokowi kembali ke kediamannya di Solo, saya lanjut ke Pacitan. Sementara bus yang ditumpangi Ibu Megawati melanjutkan perjalanan untuk ke Blitar, ziarah ke makam Ibu Bung Karno. Menarik sekali. Ini mimpi dari seorang presiden. Saya katakan mimpi ini Pak SBY, mimpinya adalah benar. Pak SBY, saya berharap betul-betul merenungi mimpi ini. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini klop dengan cerita yang Pak SBY ceritakan di dalam lewat mimpi, kemudian dituliskan di berbagai media, kemudian dibahas oleh beberapa tokoh dan stasiun televisi. Ini yang saya mampu telusuri secara pandangan batiniah saya, ya, secara pemikiran, pengetahuan saya bahwa mimpi Pak SBY adalah mimpi yang benar, ingin menggambarkan, mengirim pesan kepada pertama kepada ketiga presiden, kepada beliau sendiri, kepada Pak Jokowi dan kepada Ibu Megawati. Saatnya mereka digambarkan di dalam mimpi ini bahwa presiden yang ke-8 adalah presiden yang mengayomi seluruh, yang tidak ingin mengkotak-kotak ini bangsa. Merangkul ketiga presiden untuk menikmati masa tua mereka. Ya, kembali Pak Jokowi kembali ke Solo. Tak perlu lagi, tenangkan hati Pak Jokowi di Solo, tidak perlu cawe-cawe. Presiden ke-8 adalah presiden yang betul-betul akan mengangkat harkat martabat bangsa ini, ya, yang akan memajukan bangsa ini. Tidak perlu dikhawatirkan. Kita menjamin pemimpin ini adalah pemimpin yang gagah, yang menggambarkan kepemimpinan Soekarno hingga kepemimpinan Pak Jokowi. Tidak ada yang direndahkan. Tetapi apa-apa yang kurang dari setiap pemimpin, baik dari masa Soekarno, Soeharto, Habibie. Habibie hanya menjadi presiden yang mengantar Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, dan hingga Jokowi, semuanya diapresiasi oleh presiden ke-8. Adapun kekurangan adalah bagian dari manusia, bagian dari perjalanan bangsa yang harus kita terima sama-sama, bukan kita pertahankan jika itu adalah kekurangan-kekurangan dari bangsa, kekurangan-kekurangan dari pemimpin kita. Kita juga tidak harus terus menjelek-jelekkan atau melihat sisi negatif dari setiap pemimpin kita. Ini juga tidak baik, ya. Tidak baik. Di dalam tradisi Jawa dikatakan istilah Jawa yang sudah kita kenal dengan baik, ya. Dengan baik bahwa menghormati orang-orang terdahulu, menutupi dia punya aib, itu adalah yang terbaik bagi setiap pribadi seseorang, ya. Kemudian saya juga ingin katakan, ya, bahwa mimpi ini adalah mimpi yang sangat baik, sangat bagus, bahwa pasca Pilpres insya Allah bangsa ini mendapatkan sesuai apa yang mereka inginkan, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang beragama, ya, yang benar-benar melaksanakan ideologi Pancasila secara konsekuen dari mulai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden yang sederhana, presiden yang memiliki kemampuan gagah
dan dia melihat bahwa dia tidak bekerja sendiri, kecerdasannya tidak bekerja sendiri. Dia tahu bahwa banyak putra-putra bangsa yang juga punya kemampuan cerdas yang harus ditempatkan untuk mengelola bangsa ini. Dan insya Allah Presiden ke-8 ini mampu melihat setiap potensi anak bangsa, ya, setiap potensi tokoh-tokoh kita untuk didudukkan sebagai pembantu-pembantu beliau mengisi kementerian di Presiden ke-8 nanti. Misalnya seperti contoh untuk mengatasi ekonomi, kita punya seorang Rizal Ramli, dan insya Allah Presiden ke-8 ini mampu menempatkan Menteri Ekonomi pada tempatnya, pada orangnya yang paling tepat. Juga keamanan keseluruhnya, dan juga partai-partai yang mengusungnya adalah partai-partai yang siap, gagah berani, mengorbankan diri, mengorbankan ego, mengorbankan kepentingan kelompok partai demi kepentingan yang lebih luas. Ini filosofi atau tamsil mimpi dari Pak SBY yang saya jabarkan, yang saya tangkap, yang saya renungi secara seksama, dan memang mengisi pesan-pesan moral yang tinggi kepada ketiga pemimpin kita, Pak Jokowi, Pak SBY itu sendiri, dan Ibu Megawati, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Salam damai dan cinta untuk semua. Salam revolusi pribumi, revolusi Ibu Pertiwi, revolusi di jalur konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.